Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bu Arista Kartikasari. Pada kesempatan saat ini saya akan sedikit membahas tentang nilai eigen dan vektor eigen. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, biar apa yang kita pelajari pada saat ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Oke, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengawali pembahasan nilai eigen dan vektor eigen pada definisi. Baik, definisi untuk vektor eigen, jika A adalah suatu matriks berordo n kali n, maka vektor tak nol, yaitu kita simbolkan misalkan dengan vektor V, yang terletak pada ruang dimensi n atau kita singkat dengan Rn, disebut suatu vektor eigen dari A bila mana matriks A dikalikan dengan vektor V adalah suatu penggandaan dari vektor V, yaitu bisa kita simbolkan A dikalikan dengan vektor V sama dengan suatu skalar lambda kali vektor V. Oke. Kemudian skalar lambda itu disebut dengan nilai eigen dari A. Jadi ini kita baca lambda ya. Dan vektor V tadi disebut suatu vektor eigen dari A yang berpadanan dengan lambda. Oke, itu untuk definisi vektor eigen dan juga nilai eigen. Jadi vektor V di sini merupakan suatu vektor eigen bila memang terdapat lambda, sehingga lambda dikalikan dengan vektor V itu akan sama dengan matriks A dikalikan dengan vektor V, di mana lambda ini disebut dengan nilai eigen dari matriks A. Oke, saya punya catatan. Yang pertama adalah untuk mencari nilai eigen dari suatu matriks A berordo n kali n, maka kita bisa menuliskannya lagi. Nah, tadi bentuknya matriks A dikalikan vektor V sama dengan lambda dikalikan vektor V. Atau karena ini tandanya kesamaan ya, maka kita bisa menulis lambda dikalikan vektor V berada di sebelah ruas kiri Anda yang sama dengan matriks A dikalikan dengan vektor V. Nah, oke. Selanjutnya dari bentuk ini tadi bisa kita jika dan hanya jika bisa kita ubah bentuknya menjadi lambda dikalikan dengan matriks identitas dikalikan dengan vektor. Jadi I ini adalah matriks identitas yang sama dengan A kali vektor V. Jadi ini bentuknya di sini kita modifikasi sedikit ya. Dari lambda kali vektor V ini tadi kita ubah menjadi lambda kali matriks I dikalikan dengan vektor I. Kita ingat bahwa matriks identitas dikalikan dengan vektor V hasilnya sama dengan vektor V. Kemudian dari bentuk persamaan yang pertama di sini, jika dan hanya jika, atau kita bisa menuliskan ke dalam bentuk yang sebelah kanan, ruas sebelah kanan sama dengan 0. Sehingga ruas kiri adalah lambda kali I kali vektor V dikurangi dengan matriks A dikalikan dengan vektor V yang sama dengan 0. Nah, kemudian dari ini kita bisa melihat bahwa pada suku yang pertama ini dikalikan dengan vektor V dan suku yang kedua ini dikalikan dengan vektor V. Nah, kita ingat ada sifat distribusi perkalian ya. Sehingga ini kita ubah menjadi bentuk perkalian, vektor V-nya kita keluarkan, artinya keluarkan dari dalam tanda kurung ya. Di dalam kurung di sini adalah lambda dikalikan I dikurangi dengan matriks A. Kemudian setelah dikurung baru dikalikan dengan vektor V. Kemudian ini sama dengan 0. Berarti kalau kita melihat persamaan ini, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Nah, itu ya. Nah, apabila lambda menjadi nilai eigen, maka perlu ada penyelesaian tak nol dari persamaan yang pertama ini. Nah, persamaan yang pertama ini
akan mempunyai penyelesaian tak nol jika dan hanya jika dipenuhi bahwa determinan dari hasil lambda dikalikan I dikurangi dengan A itu sama dengan 0. Oke, kita ini sebut dengan persamaan yang kedua. Oke ya, kemudian kita lanjutkan pada catatan yang kedua. Nah, tadi dari persamaan sebelumnya, yaitu persamaan 2, kita mendapatkan determinan dari lambda I dikurangi A, itu harus sama dengan 0. Maka dari sini, kita bisa mendapatkan beberapa catatan. Determinan AI min A sama dengan 0. Ini kita sebut dengan persamaan karakteristik dari A. Nah, jika diperluas, determinan lambda I min A yang sama dengan 0, ini merupakan polinomial dalam lambda yang disebut dengan polinomial karakteristik dari matriks A. Kenapa disebut polinomial? Karena nanti hasilnya merupakan bentuk polinom berderajat n. Maka karena di sini pangkat tertinggi yaitu n dengan lambda ya sebagai variabel, sehingga didapatkan determinan lambda min kali I dikurangi A sama dengan lambda pangkat n ditambah dengan C1 lambda pangkat n min 1 sampai dengan Cn, di mana Cn ini adalah konstanta ya. Nah, kemudian kita juga mendapatkan beberapa catatan bahwa dari ini tadi kita bisa mendapatkan persamaan karakteristik dari matriks A, yaitu lambda pangkat n ditambah C1 kali lambda pangkat n min 1 dan seterusnya, pangkatnya semakin ke kanan ini semakin berkurang ya. Dimana di sini nanti polinom ini harus sama dengan 0. Dapat dari mana 0 ini tadi? Ya, ini determinan lambda min I sama dengan A, hasilnya yaitu polinom ini, kemudian sama dengan 0, itu ruas kanan. Jadi ini disebut dengan persamaan karakteristik. Nah, oke, kita lanjutkan ke langkah-langkah bagaimana menentukan nilai eigen. Ini saya ada beberapa resume yang bisa saya lakukan, semoga mempermudah Anda. Misalkan diketahui ada suatu matriks A yang berordo n kali n, berarti berukuran n kali n. Banyaknya baris n, banyaknya kolom juga n. Maka nilai eigen dari matriks A dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Nah, saya membuat ada 3 langkah yang mungkin bisa menjadi panduan kita dalam menentukan nilai eigen. Step 1 yang pertama yaitu menentukan polinomial karakteristik. Siapa dia? Yaitu determinan dari lambda I. Lambda dikalikan dengan matriks identitas dikurangi dengan matriks A. Jadi ini kita susun dulu, baru kita tentukan determinannya. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, menentukan penyelesaian dari persamaan karakteristik yang kita dapatkan dari polinom karakteristik ini tadi sama dengan 0. Sehingga ini adalah kita sebut persamaan karakteristik. Baru setelah itu langkah terakhir, kita dapatkan nilai lambda dari penyelesaian persamaan karakteristik ini tadi. Bila nanti persamaan karakteristik ini polinomnya kan pangkatnya n ya. Bila berpangkat 2 berarti bisa jadi dia merupakan persamaan kuadrat. Jika lambdanya pangkat 3 berarti polinom berderajat 3 dan seterusnya. Jadi bergantung pada ordo pada matriks A tersebut. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah menentukan vektor eigen? Misalkan diketahui ada suatu matriks A berordo n kali n dan V adalah vektor tak nol pada ruang dimensi ke n atau Rn ya. Maka vektor eigen V dari matriks A dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Ada 3 langkah yang saya simpulkan. Yang pertama adalah Anda wajib menentukan nilai eigen terlebih dahulu dari matriks A, yaitu lambda. Oke. Nah, tadi untuk menentukan nilai eigen, Anda ingat pada langkah-langkah sebelumnya ya. Kemudian langkah berikutnya yang kedua yaitu substitusikan nilai eigen satu persatu ya ke dalam persamaan yaitu lambda I min A dikalikan dengan vektor V. Di mana persamaan ini nanti akan membentuk matriks baru ya. Kemudian ini sama dengan 0.
lambda I dikurangi A dikalikan dengan vektor sama dengan vektor 0. Jadi ini adalah merupakan vektor 0 atau matriks 0 ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menyelesaikan suatu persamaan linear yang diperoleh dari persamaan lambda I min A dikalikan dengan vektor V yang sama dengan matriks 0. Nah, ordo matriks ini nanti mengikuti banyak baris pada hasil matriks di sini, ya. Baik, kita lanjutkan pada contoh. Jadi untuk contoh saat ini saya sajikan yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu untuk matriks yang berordo 2x2. Oke. Selanjutnya kita bahas untuk contoh yang pertama, menentukan nilai eigen untuk matriks berordo 2x2. Nah, di sini saya punya diketahui matriks A berordo 2x2 dengan elemen-elemennya untuk baris yang pertama yaitu 3, 0, 8, dan negatif 1. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai eigen dari matriks A. Oke, mari kita coba satu persatu dan menggunakan 3 step yang sudah saya beri kepada Anda sebelumnya. Yang pertama, kita tentukan polinomial karakteristik yang kita dapatkan dari determinan pada pengurangan matriks lambda dikalikan I dikurangi dengan A. Maka kita dapatkan, ini saya tuliskan kembali ya, determinan dari lambda I. Nah, matriks I yang kita pakai adalah matriks identitas berordo 2x2. Kenapa begitu? Karena matriks A di sini yang kita punya tadi adalah matriks berordo 2x2. Nah, kemudian untuk determinan ini saya tuliskan dengan simbol determinan menggunakan garis lurus seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah saya mengoperasikan perkalian lambda dengan matriks I. Sehingga didapatkan lambda kalikan 1, lambda kalikan 0 yaitu 0. Lambda dikalikan 0 di sini hasilnya 0, kemudian lambda dikalikan dengan 1 hasilnya adalah lambda, kemudian dikurangi dengan matriks A. Nah, titik ini kita tulis ulang ya. Selanjutnya kita akan mendapatkan pengurangan dua matriks ini tadi, kita kurangi unsur-unsur yang posisinya letaknya sama, kita kurangkan yaitu 8 dikurangi dengan 3 hasilnya lambda. Maaf ya, lambda dikurangi dengan 3 hasilnya lambda min 3, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 0 dikurangi dengan 8 hasilnya negatif 8, lambda dikurangi dengan negatif 1. Kita nanti dapatkan lambda plus 1. Nah, ini adalah matriks berordo 2x2. Nah, Anda perlu mengingat ya, rumus determinan untuk matriks ordo 2x2 yaitu kita kalikan unsur-unsur yang diagonalnya, lambda min 3 dikalikan dengan lambda plus 1 dikurangi dengan 0 kali negatif 8. Sehingga kita bisa mendapatkan polinomial berderajat 2 yaitu lambda kuadrat min 2 lambda min 3. Nah, ini kita kalikan satu-satu ya, lambda kalikan lambda kuadrat, lambda kalikan 1 berarti plus lambda, dikurangi dengan 3 kali lambda di sini, dikurangi dengan 3 kalikan 1, yaitu 3. Oke, selanjutnya step 2 yaitu menentukan polinom persamaan. Dari persamaan karakteristik ya, menyelesaikan persamaan karakteristik. Maaf jadi ribet ini namanya. Yaitu persamaan karakteristik kita dapatkan determinan tadi, polinom tadi kita sama dengan kan 0 untuk ruas kanannya. Sehingga kita dapatkan yaitu lambda kuadrat min 2 lambda min 3. Nah, ini sama dengan 0. Maaf ya, ini salah ketik ini ya. Oke. Sehingga ini kita ingat karena bentuknya ini persamaan kuadrat, maka kita dapat menggunakan pemfaktoran atau rumus ABC. Kebetulan di sini ini lambda kuadrat min 2 lambda min 3 sama dengan 0, bisa kita faktorkan ya. Yaitu dengan cara di sini ada bilangan 3 ya. Berarti 3 itu bila kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 3 yaitu 3 kalikan 1. Karena ini tadi 0
negatif ya, plus negatif 3 atau tandanya ini minus, maka di sini kita salah satunya bisa menggunakan min 3 kalikan 1. Lambda min 3 dikalikan dengan lambda plus 1. Itu pengfaktorannya. Sehingga hasilnya kita bisa dapatkan lambda min 3 sama dengan 0 atau lambda plus 1 sama dengan 0. Sehingga nilai lambda yang kita dapatkan untuk persamaan karakteristik atau nilai eigen dari matriks A yaitu lambda min 3 sama dengan 0, maka lambda yang sama dengan 3, atau lambda sama dengan negatif 1. Jadi nilai eigen untuk matriks A adalah lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan negatif 1. Oke, nah kita coba untuk menentukan vektor eigen ya, dengan cara yang tadi, dengan matriks A berorder 2 kali 2, tentukan vektor eigen dari matriks A. Yang pertama tadi kita sudah menentukan nilai eigen dari contoh 1 yang sebelumnya tadi, didapatkan bahwa nilai eigennya yaitu 3 dan negatif 1. Nah, nanti nilai tadi eigen ini kita substitusikan ke persamaan ini ya, lambda min 1, lambda kalikan I dikurangi A dikalikan dengan vektor V yang sama dengan 0. Maka kita punya dua alternatif ya. Yang pertama untuk lambda sama dengan 3 Anda cari terlebih dahulu. Nah, kemudian vektor eigen untuk lambda sama dengan negatif 1 jika ada, maka Anda juga bisa didapatkan dengan cara persamaan seperti ini. Nah, untuk kali ini saya ingin mencoba untuk mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 3. Dengan cara sebagai berikut. Nah, maka didapatkan di sini ya, lambda I, lambdanya 3, kita langsung ubah menjadi 3 kalikan matriks identitas I dikurangi dengan matriks A dikalikan dengan vektor V yang nanti harus sama dengan 0. Nah, di sini ini adalah 3 kali matriks identitas I dikurangi dengan matriks A. Vektor V ini kita jadikan bentuk matriks 1 kolom 2 baris, karena baris pertama yaitu unsur V yang pertama dan baris kedua V2 yaitu unsur yang kedua, sama dengan ini adalah matriks 0 karena vektor V ini ya 2 baris, maka kita menentukan matriks 0 di sini 2 baris. Kalau berderajat 3 berarti vektor V nya nanti 3 baris ya, dan matriks 0-nya juga 3 baris 1 kolom. Sehingga ini kita operasikan 3 kali matriks identitas mendapatkan 3003 dikurangi dengan A, kita tuliskan lagi itu ya. Selanjutnya baru kita kurangkan 2 matriks ini, 3 dikurangi 3 0, 0 dikurangi 0 0, 0 kurangi 8 negatif 8, 3 dikurangi negatif 1, hasilnya adalah 4. Oke, sehingga didapat bahwa perkalian baris pertama dengan kolom V1 V2 yaitu 0 kali V1 ditambah 0 kali V2, kemudian untuk selanjutnya baris kedua ini dikalikan dengan V1 V2, hasilnya adalah negatif 8 kali V1 ditambah dengan 4 kali V2 sama dengan matriks 0. Sehingga dari persamaan pada baris kedua ini kita mendapatkan negatif 8 kali V1 ditambah 4 V2 sama dengan 0. Nah, karena di sini baris 1 0 sama dengan 0, kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun ya, atau persamaan apapun dari kesamaan pada baris pertama ini. Yang ada hanya informasi dari baris kedua, maka kita manfaatkan ini dengan cara yaitu 4 kali V2 sama dengan 8 V1 ya, sehingga V2 yaitu sama dengan 2 kali V1. Nah, sehingga dari bentuk yang didapatkan tadi bahwa V2 sama dengan 2 kali V1, artinya ini apa? Berarti V1 ini memiliki banyak kemungkinan. Jadi kita bisa memisalkan V1 misalkan sebuah skalar atau konstanta yang saya misalkan S ya.
Maka jika V1 sama dengan S, maka V2 sama dengan 2S. Sehingga dari itu kita dapatkan vektor V, yaitu sebuah vektor yang saya tulis dalam bentuk matriks ya di sini. Maka V1, V2, V1-nya yaitu S, V2-nya yaitu 2S. Maka kita bisa mengubah menjadi bentuk perkalian S dikalikan dengan matriks 1, 2. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk bahwa vektor V itu adalah sama dengan S kali vektor 1, 2 ini tadi, maka jika S sama dengan 1, vektor eigen dari matriks A yang berpadanan dengan lambda sama dengan 3. Jika S-nya kita substitusikan 1, maka 1 dikalikan dengan vektor 1, 2 ini, maka vektor V sama dengan vektor yang elemennya adalah 1, 2. Nah, ini adalah salah satu vektor eigen yang bersesuaian untuk lambda yang sama dengan 3 dan matriks A tersebut. Nah, pada beberapa matriks yang berbeda bisa jadi yang hasil yang kita dapatkan persamaannya juga berbeda ya. Jadi kebetulan untuk kasus ini kita dapatkan tadi hanya informasi pada baris kedua, atau kita hanya mendapatkan satu bentuk persamaan ya. Nah, oke, untuk memantapkan ya, ini tadi ada pembuktian ya berkaitan dengan apakah memang benar bahwa vektor 1, 2 adalah vektor eigen dari matriks A untuk lambda sama dengan 3. Bisa kita tunjukkan dengan cara mengembalikan lagi pada konsep dasar, yaitu apakah matriks A dikalikan dengan vektor V itu sama dengan lambda dikalikan dengan vektor V. Oke, kita cek ya. Tadi matriks A-nya kan 3, 0, 8, negatif 1. Kita kalikan dengan vektor 1, 2 ya. Ingat ya, vektor itu boleh ditulis dalam bentuk matriks ya. Vektor V ini yaitu vektor yang kita tuliskan dalam bentuk matriks, yaitu 1 dan 2. Sehingga ini kita kalikan dua matriks ini dengan operasi pada matriks seperti biasa, maka akan didapatkan yaitu matriks 3 kan, matriks 3, 6. Baris pertama elemennya sama dengan 3, baris kedua elemennya sama dengan 6. Nah, ternyata di sini kita bisa mengubah menjadi bentuk 3 kali matriks 1, 2. Nah, ternyata 3 ini adalah sama dengan lambda. Maka kita bisa menuliskan bahwa 3 kali matriks 1 dan 2 yaitu sama dengan lambda dikalikan dengan vektor V. Maka ternyata matriks A kali vektor V sama dengan lambda kali vektor V. Jadi benar bahwa vektor V yang sama dengan 1, 2 adalah vektor eigen dari matriks A untuk lambda sama dengan 3. Nah, apakah vektor 1, 2 ini satu-satunya vektor eigen? Begitu. Bisa jadi tadi kalau kita melihat bentuk S kali matriks 1, 2 sebelumnya ya, jika S sama dengan 1 maka kita dapatkan ini ya. Jadi memang salah satunya vektor eigen dari matriks A untuk lambda sama dengan 3 adalah vektor 1 dan 2. Nah, teman-teman, untuk memantapkan pemahaman terkait dengan nilai eigen dan vektor eigen, Anda juga bisa mencoba menentukan apa nilai eigen untuk matriks A yang sama dengan 1, negatif 2, 1, 4 serta vektor eigennya. Jadi kita mengingat kembali ya langkah-langkah pada menentukan nilai eigen dan vektor eigen yang sudah saya ajarkan. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita menentukan vektor eigen untuk lambda, masing-masing lambda, jadi tidak selalu bahwa hasilnya akan sama pada problem 3. Bisa jadi hasilnya nanti akan berbeda tergantung pada kasus pada matriks itu. Oke. Nah, dengan banyak berlatih, insya Allah Anda akan lebih memahami tentang nilai eigen dan juga vektor eigen. Oke, itu yang bisa saya sampaikan.
Tetap semangat dalam belajar, kemudian belajar apapun, belajar dari manapun, belajar kapanpun. Saya Arifka Kapitasari untuk Anda semua, Alumni Education. Terima kasih telah menyimak.